Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasugian. Kita akan belajar turunan atau sering juga kita sebut dia dengan diferensial. Ini kita pelajari di kelas 11 Matematika Wajib. Yang mau kita bahas adalah pengertian turunan dan sifat-sifat turunan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video terbaru buat kita. Kita masuk ke definisi turunan fungsi. Misalkan Y adalah fungsi dari X atau Y sama dengan fx, di mana Y merupakan fungsi yang dapat diturunkan pada setiap titik atau diferensiabel, maka turunan pertama fungsi Y terhadap X ditulis dengan dy dx atau Y aksen. Ini dibaca ya, Y aksen, yang ini dibaca dy dx, atau f aksen X atau dfx dx. Dengan definisi, Y aksen sama dengan limit H mendekati 0 dari fx tambah H dikurang fx per H. Atau secara umum dapat nanti kita nyatakan dia limit H mendekati 0 dari f ax tambah H dikurang fx per bh sama dengan a per b f aksen x. Kita ambil satu contoh. Limit dari H mendekati 0 fx dikurang fx tambah H per H sama dengan berapa? Apabila kita kaitkan dengan definisi, ini kan bisa kita buat jadi limit H mendekati 0 dari limit fx ditambah H dikurang fx per H. Nah, berdasarkan definisi dari limit, negatifnya bisa ke depan. Limit H mendekati 0 dari fx ditambah H dikurang fx per H. Kenapa jadi fx-nya negatif? Karena negatifnya sudah kita keluarkan. Jadi negatif kali negatif kan positif ya. Sama dia dengan tadi berdasarkan definisi limit fx tambah H dikurang fx sama per H itu adalah Y aksen atau f aksen X. Maka ini sama dengan minus f aksen. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lihat contoh yang lain. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 3x tambah 2 dengan menggunakan definisi limit. Maksudnya dengan menggunakan ini. F aksen x itu sama dia dengan limit H mendekati 0. Kita buat dulu definisinya dari fx tambah H dikurang fx per H. Sama dia dengan limit H mendekati 0 dari fx tambah H. Apabila fx-nya adalah ini, ganti setiap x-nya dengan x tambah H. Berarti jadi 3x tambah H tambah 2. Itulah yang ini ya. Dikurang fx-nya. Berarti 3x tambah 2 per H. Sampai di sini saya rasa bisa ya. Sama dia dengan limit H mendekati 0 dari kalikan ke dalam 3x tambah 3h tambah 2 dikurang 3x tambah 2 per h. Jadi ada yang bisa kita habiskan ini, 3x kurang 3x habis, 2 kurang 2 habis, tinggal limit h mendekati 0 dari 3h. Tinggal di atasnya cuma 3h per h, atau sama saja dia dengan limit H mendekati 0, 3H dibagi H, jadi tinggal 3 atau sama dia dengan 3. Maka turunan dari fx sama dengan 3x tambah 2 adalah 3. Kita coba contoh yang lain. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 3x kuadrat tambah 4 dengan menggunakan definisi fungsi. Berarti f aksen x sama dia dengan limit H mendekati 0 dari, kita buat dulu, fx tambah h dikurangi fx per h. Sama dia dengan limit h mendekati 0, fx tambah h artinya ganti x-nya ini dengan x tambah h. Berarti bisa kita buat x tambah h dikuadratkan ditambah 4. Itulah dia fx tambah h ya. Dikurang fx-nya 3x kuadrat ditambah 4 per H. Sama dengan limit H mendekati 0. Kita kuadratkan dulu.
3 dikali X kuadrat ditambah 2 kali X kali H, yaitu 2HX tambah H pangkat 2, H kuadrat ditambah 4 dikurang 3X kuadrat ditambah 4 per H. Sama dia dengan limit H mendekati 0 dari, kalikan ke dalam, 3X. Oh ya, maaf, ini harusnya di sini ya, kurungnya. 3X kuadrat ditambah 6HX ditambah 3H kuadrat ditambah 4 dikurang 3X kuadrat ditambah 4 per H. Ada yang bisa kita habiskan ya. 3X kuadrat dikurang 3X kuadrat habis, 4 dikurangi 4 habis, berarti sama dia dengan limit H mendekati 0. Di sini tinggal 6HX ditambah 3H kuadrat per H. Oke, sama dengan limit H mendekati 0. 6HX dibagi H, hanya habis, berarti tinggal 6X tambah 3H kuadrat dibagi H, 3H. Tinggal kita substitusikan hanya ke dalam, berarti jadi 6X ditambah 3H-nya 0 sama dia dengan 6X. Maka turunan pertama dari 3X kuadrat tambah 4 adalah 6X. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat turunan. Kalau yang tadi kita menurunkan suatu fungsi dengan definisi, sekarang kita menggunakan teorema-teorema. Karena kalau dengan definisi nanti akan membutuhkan waktu yang lama untuk menurunkan suatu fungsi. Maka kita gunakan sifat-sifat turunan ini. Sifat yang pertama, jika diketahui fx sama dengan k, di mana k itu adalah suatu konstanta, berarti suatu bilangan maksudnya ya, maka turunan pertamanya adalah 0. Jika fx sama dengan ax, maka turunan pertamanya adalah a. Ambil saja koefisien dari x-nya. Jika bentuk fx-nya sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x adalah an x pangkat n kurang 1. Kalikan dia pangkat dengan koefisien an, baru pangkatnya dikurangi 1. Oke. Kemudian turunan jumlah ataupun selisih dua fungsi, jika fx-nya dalam bentuk u tambah v, maka f aksennya adalah u aksen tambah v aksen. Kalau dia perkaliannya u kali v, maka f aksennya adalah u aksen v tambah u v aksen. Itu harus kita ingat ya. Kemudian pembagian fungsi dalam bentuk u per v, maka f aksen x-nya u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Kemudian jika turunan dari suatu fungsi ataupun aturan rantai, jika y sama dengan fu dan u sama dengan gx, yaitu y sama dengan fu sama dengan fgx, maka y aksen adalah f aksen gx dikalikan dengan gx. Artinya turunkan dulu secara keseluruhan baru yang di dalam kurung. Atau dengan notasi Leibniz, kita nanti membuatnya dengan bentuk dy dx sama dengan dy du dikali du dx. Sebagai contohnya, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 8. Nah, 8 ini kan suatu konstanta. Berarti turunan pertamanya pastinya adalah 0 karena dia konstanta. Kemudian yang kedua, fx sama dengan minus 1/100. Berarti f aksen x-nya sama dia dengan 0 karena ini adalah konstanta. Kalau seandainya saya tanya fx sama dengan akar 1000, berarti turunan pertamanya adalah 0 karena akar 1000 adalah suatu konstanta. Kemudian untuk yang ketiga, fx sama dengan 8x itu adalah bentuk yang seperti yang ini, yang kedua. Maka f aksen x-nya sama dia dengan, ambil saja koefisien x-nya atau 8. Ya. Kemudian yang kedua, f aksen x-nya sama dia dengan, ini dalam bentuk akar 2x. X-nya itu tidak dalam akar, berarti ambil saja akar 2-nya. Kalau seandainya saya buat nanti fx sama dengan setengah x, berarti f aksen x-nya adalah setengah. Kemudian untuk yang e, ini bentuk yang ketiga, ax pangkat m. Maka f aksen x-nya sama dia dengan, kalikan saja pangkatnya dengan koefisien, berarti 7 dikali 4, x pangkatnya kurangi 1. Berarti sama dia dengan 7 kali 4 adalah 28, x pangkat 4 kurang 1
3. Itulah turunan pertamanya. Sekarang kita coba kerjakan yang F. Fx sama dia dengan 4 per X kuadrat. Di sini kan tidak ada bentuk 4 per X kuadrat atau A per X ya. Berarti kita arahkan kemari, naikkan ini ke atas. Maka pangkat positif menjadi pangkat negatif, yaitu 4X pangkat minus 2. Ini kan sudah dalam bentuk yang ketiga nih. A-nya 4, N-nya minus 2. Berarti F aksen X sama dia dengan kalikan pangkat dengan koefisien. Berarti 4 dikali minus 2, pangkatnya kurangi 1. Berarti hasilnya adalah minus 8X pangkat minus 3. Atau kalau kita ubah dia ke pangkat positif, berarti sama dia dengan minus 8 per X pangkat 3. Coba kita kerjakan yang G. Fx sama dia dengan, ini dalam bentuk X kuadrat akar pangkat 3X. Berarti harus kita ubah dia ke dalam X pangkat ya. Ini sama saja X pangkat 2. Akar pangkat 3 dari X itu kan bisa kita buat jadi X pangkat 1/3. Ini kita sederhanakan dulu. Apabila bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya tinggal kita jumlah. 2 tambah 1/3 atau sama dia dengan X pangkat 2 tambah 1/3 samakan penyebutnya ke per 3. 3 dikali 2, 6 tambah 1 berarti 7/3. Sehingga bisa kita buat F aksen X sama dia dengan, di sini koefisiennya kan 1. Berarti 7/3 dikali 1, pangkatnya dikurangi 1 sama dia dengan 7/3 dikali 1, 7/3. 7/3 dikurangi 1, 4/3. Atau bisa juga kita sederhanakan kembali, 7/3 X pangkat 4/3 bisa kita ubah jadi X akar pangkat 3 dari X. Inilah turunan pertamanya untuk fungsi dari A sampai dengan G. Untuk contoh-contoh turunan jumlah, perkalian, pembagian, dan komposisi akan kita bahas sendiri-sendiri ya. Turunan jumlah ataupun selisih dua fungsi tadi kan sudah kita buat apabila fx-nya dalam bentuk penjumlahan fungsi u tambah v, di mana u dan v itu adalah suatu fungsi, maka f aksen x-nya adalah u aksen tambah ataupun dikurangi dengan v aksen. Kita lihat contohnya. Tentukan nilai turunan pertama dari y sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 kurang 5x kurang 7. Dan yang kedua, y sama dengan 5x pangkat 3 dikurang akar pangkat 4 dari x tambah 2 per x kuadrat dikurang 1 per x akar x. Kita bahas dulu yang pertama. Jika y katanya sama dia dengan 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 kurang 5x kurang 7, maka y aksennya ini kan dalam bentuk ax pangkat n. Ax pangkat n tadi turunan pertamanya adalah kalikan pangkat dengan koefisien, berarti an pangkatnya kurangi 1. Berarti 3 dikali 4, 12. X pangkat 4 kurang 1, 3. Dikurang 3 dikali 2 nih, 6. Pangkatnya kurang 1, 3 kurang 1, 2. Kurang turunan dari 5x adalah 5. Turunan dari konstanta sama dengan 0. Maka turunannya adalah yang ini. Kemudian bagian yang kedua, y sama dengan 5x kuadrat pangkat 3 dikurang akar pangkat 4 dari x tambah 2 per x kuadrat dikurang 1 per x akar x. Karena di sini masih ada dalam bentuk akar dan juga pecahan, maka kita arahkan dia ke bentuk ax pangkat n. Ini kita buat jadi 5x pangkat 3 dikurang, ini kan pangkat 1 ya, berarti jadi x pangkat 1 per 4. Ditambah, yang ini naikkan ke atas jadi 2x, pangkat positif jadi negatif, dikurang 1 dikali, yang ini, x pangkat 1 dikali akar x itu adalah x pangkat setengah. Berarti 1 tambah setengah sama dia dengan x pangkat 3 per 2. Kita naikkan ke atas jadi x pangkat minus 3 per 2. Sama dia dengan, gunakan kembali rumusnya ax pangkat n. Di sini a-nya 5,
N-nya 3, tinggal kita kalikan. 5 dikali 3, 15. X pangkat 3 dikurangi 1, 2. Nah, paham ya? Dikurang, ini koefisiennya 1 atau A-nya 1. Tinggal kita kalikan dengan 1/4. 1 dikali 1/4, 1/4. X pangkat 1/4 dikurangi 1. Ditambah 2 dikali minus 2. Koefisien dikali pangkatnya. 2 dikali minus 2, 4. X pangkat minus 2 kurang 1. Kemudian minus dengan minus, berarti jadi positif. X pangkat minus 3/2 kurang 1. Sama dia dengan 15 X pangkat 2 dikurang 1/4. X pangkat 1/4 dikurangi 1 adalah minus 3/4. Dikurang 4. X pangkat minus 2 kurang 1, minus 3. Tambah X pangkat minus 3/2 kurang 1, minus 5/2. Kalau kita bawa lagi dia ke bentuk akar dan pangkat positif, berarti ini sama dia dengan 15 X pangkat 2 dikurang, ini jadi ke bawah 1/4 akar pangkat 4 dari X pangkat 3, yang ini ya. Dikurang, ini kita operkan ke bawah, pangkat negatifnya jadi pangkat positif. Ditambah yang ini jadi 1/5/2, itu kan 2,5. Berarti X kuadrat akar X. Itulah turunan pertamanya. Sekarang kita masuk ke turunan perkalian fungsi. Apabila f(x)-nya dalam bentuk perkalian fungsi U kali V, maka f aksen X-nya adalah U aksen V tambah U V aksen. Kita lihat contohnya. Untuk yang pertama, f(x) sama dia dengan x kuadrat dikurangi 1 dikali x pangkat 3 tambah 1. Nah, dari sini kan bisa kita lihat inilah dia U-nya, yang ini dia V-nya, U kali V. Berarti untuk U sama dengan x kuadrat kurang 1, maka U aksennya sama dia dengan turunan dari x pangkat 2, ini kan koefisiennya 1. 1 kali 2 berarti 2, x pangkatnya kurangi 1, berarti jadi pangkat 1, kurang 1, turunan dari 1 sama dengan 0 karena dia konstanta. Kemudian V sama dia dengan X pangkat 3 tambah 1, maka V aksen sama dengan, ini koefisiennya 1, kalikan dengan pangkat, 1 kali 3, 3, X pangkatnya kurangi 1, 3 kurang 1, 2. Turunan dari konstanta 0, jadi tidak usah kita tulis. Maka bisa kita buat di sini F aksen X sama dia dengan, kita buat dulu rumusnya, U aksen V ditambah U V aksen. Kita masukkan nilainya. U aksennya tadi adalah 2X, V-nya X pangkat 3 ditambah 1, ditambah U X kuadrat dikurangi 1, V aksennya 3X kuadrat sama dengan 2X dikali X pangkat 3, 2X pangkat 4 ditambah 2X kali 1, 2X ditambah X pangkat 2 dikali 3X pangkat 2, 3X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 2. Atau sama hasilnya dengan 2X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 4, 5X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 2 tambah 2X. Untuk soal yang kedua, fx sama dengan X kurang 1 dikali 2X pangkat 3 dikurang 8X kuadrat dikurangi X. Inilah sebagai U, kemudian inilah sebagai V. Maka bisa kita buat, jika U-nya tadi kita misalkan sebagai X kurang 1, berarti U aksennya sama dia dengan 1. Turunan dari X ya, 1. Turunan dari minus 1, 0. Kemudian V-nya adalah 2X pangkat 3 tambah 8X kuadrat dikurangi X. Maka V aksennya adalah, ini dalam bentuk AX pangkat N, berarti kalikan pangkat dengan koefisien 6, pangkatnya kurangi 1, ditambah 8 dikali 2, 16, pangkatnya kurangi 1, turunan dari minus X adalah 1. Sehingga F aksen X sama dia dengan, kita buat dulu rumusnya, kalau dia dalam bentuk U kali V, U aksen V ditambah U V aksen sama dengan U aksennya adalah 1, V-nya 2X pangkat 3 tambah 8X kuadrat dikurangi X, ditambah U X kurang 1,
V aksennya 6x kuadrat ditambah 16x kurang 1. Kita kalikan ke dalam. 2x kuadrat ditambah 8x 2x pangkat 3 kuadrat dikurangi x ditambah x dikali 6x kuadrat, 6x pangkat 3 ditambah 16x kuadrat, x dikali ini adalah minus x. Kemudian kita kalikan minus 1, minus 6x kuadrat dikurang 16x ditambah 1 sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 3, 8x pangkat 3, 8x kuadrat ditambah 16x kuadrat, 24x kuadrat dikurangi 6x kuadrat berarti jadi 18x kuadrat. Kemudian minus x dikurangi x, minus 2x kurang 16x kurang 18x ditambah 1. Inilah turunan pertama dari fungsi yang kedua. Untuk turunan pembagian fungsi, jika dia fx-nya dalam bentuk u per v, maka turunan pertamanya adalah u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Sebagai contoh bisa kita lihat di sini, tentukan nilai turunan pertama dari fx sama dengan 5 tambah x kuadrat per x, dan yang kedua 2x kurang 1 per 3x tambah 4. Untuk yang pertama, fx sama dia dengan 5 tambah x kuadrat per x. Kita misalkan yang pembilangnya ini sebagai u, maka u aksennya adalah turunan dari 5 0, turunan dari x kuadrat 2x. Kemudian x-nya sebagai v, maka v aksennya adalah 1. Maka f aksen x, kita buat dulu rumusnya, u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. U aksennya tadi adalah 2x, v-nya x, dikurang u-nya 5 tambah x kuadrat, v aksennya 1 per v kuadrat atau x kuadrat, sama dia dengan 2x dikali x, 2x kuadrat dikurang 5 tambah x kuadrat dikali 1 tetap 5 tambah x kuadrat per x kuadrat. 2x kuadrat dikurangi x kuadrat adalah x kuadrat dikurang 5 per x kuadrat. Inilah turunan pertamanya. Sekarang kita lihat yang kedua. Jika dia katanya dalam bentuk 2x kurang 1 per 3x tambah 4, maka yang kita misalkan sebagai u adalah pembilangnya 2x kurang 1 dan sebagai v-nya 3x tambah 4. U aksennya adalah turunan dari 2x, 2, turunan dari minus 1, 0. Jadi tidak usah kita tulis. Kemudian v aksennya turunan dari 3x, 3 turunan dari 4, 0. Maka f aksen x tadi rumusnya adalah u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat, sama dia dengan u aksen 2 v-nya 3x tambah 4 dikurang u 2x kurang 1 per v aksen 3 per v kuadratnya 3x tambah 4 dikuadratkan. Kita sederhanakan dulu, 2 kali 3x 6x tambah 8 dikurang 2x kurang 3 berarti 6x minus 1 minus 1 jadi positif per 3x tambah 4 dikuadratkan. 6x-nya kita habiskan berarti sama dengan 8 tambah 3 11 per 3x tambah 4 dikuadratkan. Atau bisa juga nanti kita gunakan cara yang lain untuk mengerjakan yang bentuk seperti ini ya. Jika dia dalam bentuk fx, ax tambah b per cx ditambah d, maka f aksen x-nya sama dia dengan ad kurang bc per cx tambah d dikuadratkan. Inilah a-nya, ini d-nya, berarti 2 dikali 4 dikurang 3 dikali minus 1 per cx tambah d-nya adalah penyebutnya 3x tambah 4 dipangkatkan dengan 2. Kurang-kurang jadi tambah ya. Berarti jadi 8 tambah 3 11 per 3x tambah 4 dikuadratkan. Sama ya.
Jadi mau yang ini ataupun yang ini pun kalian gunakan sama saja. Kita lanjutkan kembali ke sifat-sifat turunan yang berikutnya, yaitu turunan fungsi komposisi atau aturan rantai. Jika Y sama dengan FU dan U sama dengan GX, maka bisa kita tulis Y sama dengan FU atau FGX. Maka Y aksennya adalah F aksen GX dikalikan dengan G aksen X. Atau apabila kita buat dalam notasi Leibniz, bisa kita buat di DX sama dengan DY DU dikali DU DX. Kita ambil contohnya, tentukan nilai turunan pertama dari Fx sama dengan 3 dikali 2x tambah 1 dipangkatkan 4, dan Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat tambah 1 dipangkatkan dengan 5. Kita mulai dari yang pertama. Fx sama dia dengan 3 kali 2x tambah 1 dipangkatkan dengan 4. Maka F aksen X-nya sama dengan, kalikan pangkat dengan koefisien 3 dikali 4. Ini ulangi ya, 2x tambah 1 pangkatnya dikurangi 1 dikalikan, turunkan kembali yang di dalam, berarti kali 2 sama dia dengan 3 dikali 4 12 dikali 2 24 kali 2x tambah 1 pangkat 4 kurang 1 3. Inilah dia. Kemudian untuk soal yang kedua, Fx sama dia dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 1 dipangkatkan dengan minus 5. Maka F aksen X-nya sama dengan, ini kan koefisiennya kan 1, berarti langsung kalikan dengan pangkatnya, 1 dikali minus 5 dikali, ulangi yang ini, x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat tambah 1 pangkatnya kurangi 1. Kemudian kita kalikan lagi dengan turunan yang di dalam. Berarti turunan dari x pangkat 3, 3x pangkat 2. Turunan dari 3x kuadrat, 6x. Turunan dari 1, 0. Sampai di sini sama dia dengan minus 5. Ini operkan ke depan saja. 3x kuadrat dikurang 6x dikali x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat tambah 1 dipangkatkan dengan minus 6. Kita lihat contoh yang lain. Jika turunan dari Y sama dengan X pangkat 2 kurang X dipangkatkan minus 2 adalah Y aksen sama dengan 2GX per X pangkat 3H pangkat 3X, maka GX dikurang HX adalah, tadi Y sama dia dengan X kuadrat dikurangi X dipangkatkan minus 2. Berarti Y aksennya, koefisiennya 1, pangkatnya minus 2, kalikan 1 dikali minus 2, ulangi fungsinya, pangkatnya dikurangi 1. Kemudian kita kalikan lagi dengan turunan fungsinya, turunan yang di dalam. Berarti turunan dari X kuadrat adalah 2X, turunan dari X adalah 1. Sama dia dengan 1 kali minus 2, minus 2, kalikan ini ke depan, 2X kurang 1, dikalikan X kuadrat kurang X pangkat minus 3. Karena di sini pangkat 3, berarti ini kita operkan ke bawah jadi penyebut. Berarti minus 2, 2x kurang 1 pangkat per x kuadrat dikurangi x pangkat 3. Sejauh ini bisa ya, sama dengan di sini dia 2gx, berarti ini kalikan negatif atau negatifnya kalikan ke dalam jadi 2 kali 1 kurang 2x per x kuadrat dikurangi x, ada x, jadi bisa kita buat x dikali x kurang 1 dipangkatkan 3. Betul ya? Inilah Y aksennya, atau sama dia dengan 2 kali 1 kurang 2x per x pangkat 3, ini jadi x kurang 1 dipangkatkan dengan 3. Ini kan sudah sesuai dengan yang diketahui tadi di soalnya, bahwa Y aksen adalah 2gx per x pangkat 3 h pangkat 3x. Sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa gx-nya sama dia dengan 1 kurang 2x, sedangkan hx-nya adalah x kurang 1. Maka gx dikurang hx sama dia dengan gx-nya tadi adalah 1 kurang 2x, sedangkan hx-nya x kurang 1, maka sama dengan 1 kurang minus 1, 2, minus 2
2x kurang x minus 3x? Maka jawabannya adalah yang E. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai definisi dan sifat-sifat turunan. Di video yang selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan video yang pertama ini. Sampai jumpa dan selamat pagi.